Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang regresi. Regresi sederhana digunakan untuk mengukur pengaruh antara satu variabel bebas atau independen X dan satu variabel terikat atau variabel dependen yaitu Y. Contoh, pengaruh antara gaya belajar sebagai variabel X dan hasil belajar sebagai variabel Y. Contoh soal, carilah persamaan regresi. Jadi untuk mencari persamaan regresi adalah A plus BX. Jadi jumlah sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikali sigma X kali Y dibagi N dikali sigma X kuadrat min sigma X dikuadratkan. Jadi di sini kan sudah ada nilainya. Nilai X dan Y. X, Y ini hasil perkalian dari nilai X dan Y, dan X kuadrat ini hasil kuadrat dari ini. Y kuadrat hasil Y kuadrat dari ini, dan ini jumlahnya. Jadi sigma maksudnya adalah jumlahnya. Jadi langsung kita masukkan saja ke rumus. Nilainya masukkan ke rumus, yaitu Y sigma Y sama dengan 1057 dikali 59.804 dikurang 932 dikali 67.051 dibagi 15, karena N-nya ini ada 15. Kalau tidak, coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh maaf, coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi jumlah N-nya ini ada 15. Dan X kuadrat hasil jumlahnya adalah 59.804. Untuk X dikuadratkan, jumlah X-nya adalah 932, lalu dikuadratkan. Lalu didapatkan hasilnya 721.296 dibagi 28.436 sama dengan 25,37. Dan selanjutnya yaitu untuk mencari nilai B, yaitu N dikali jumlah X Y dikurang sigma X dikali sigma Y per N sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Langsung saja masukkan ke rumus seperti yang tadi. 15 dikali 67.051 dikurang 932 dikali 1057 per 15 dikali 59.804 dikurang 932 dikuadratkan sama dengan 20.641 per 28.436 sama dengan 0,73. Uji keberartian regresi. Untuk uji keberartian, pertama ada JKT. Untuk mencari JKT adalah sigma Y kuadrat min Y dikuadratkan per N sama dengan tadi nilai Y kuadrat kan adalah 76.809 dikurang 1057 dikuadratkan per 15 sama dengan 2325,73. Selanjutnya ada DKT atau derajat kebebasan total, yaitu N-1. N-nya tadi kan 15. Jadi 15 min 1 sama dengan 14. Yang ketiga ada JKR. Untuk mencari JKR adalah A dikali sigma Y plus B dikali sigma X Y min sigma Y dikuadratkan per N. Untuk nilai A tadi kan sudah didapat di hasil yang pertama. Langsung kita masukkan 25,37 dikali 1057 ditambah
0,73 dikali 67.051 dikurang 1057 dikuadratkan per 15. Lalu didapatkan hasilnya 1280,053. Selanjutnya ada DKR atau derajat kebebasan karena regresi sama dengan 1, dan JKG yaitu sigma Y kuadrat min A dikali Y sigma Y dikurang B dikali sigma X Y. Langsung dimasukkan rumusnya karena nilainya sudah didapatkan. 76.809 dikurang 25,37 dikali 1057 dikurang 0,73 dikali 67.051, didapatkan hasilnya 1045,68. Selanjutnya DKG atau derajat kebebasan galat, yaitu jumlah N dikurang 2 sama dengan 13. JKR adalah JKR per min 1. Jadi 1000 JKR-nya itu dapatkan dari nilai sini ya. JKR 1280,0053 dibagi 1. Hasilnya 1280,053. Selanjutnya RKG sama dengan JKG per N-2. JKG-nya adalah ini 1045,68 per 13 sama dengan 80,44. Yang ketiga ada F hitung, yaitu RKR per RKG. RKR-nya adalah 1280,053 per 80,44 sama dengan 15,91. DK sama dengan 1 dan N-2. N-nya kan tadi sudah diketahui 15. Jadi N-2 adalah 15 min 2 adalah 13. Jadi untuk mencari F tabelnya adalah 1 dan 13 sama dengan 4,67. Nanti kita coba kasih tahu cara untuk membaca F tabel. Yang kedua ada regresi linear berganda. Analisis regresi digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat. Apabila hanya terdapat satu variabel bebas dan satu variabel terikat, maka regresi tersebut dinamakan regresi linear sederhana. Sebaliknya, apabila terdapat lebih dari satu variabel bebas atau variabel terikat, maka disebut regresi linear berganda. Regresi linear berganda merupakan model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Rumusnya yaitu sigma xi kuadrat sama dengan sigma xi kuadrat min sigma x kuadratkan per n. N-nya ini adalah jumlah datanya. Ini adalah rumus-rumusnya, dan untuk B1-nya itu rumusnya adalah X2 kuadrat dikali X1 kali Y min sigma X1 dikali X2 dikali dalam kurung sigma X2 Y per sigma X1 kuadrat dikali sigma X2 kuadrat min sigma X1 X2 dikuadratkan. X1 dikali X2 dikuadratkan. Untuk B2 sama dengan sigma X1
kuadrat dikali sigma X2 dikali Y. Min sigma X1 dikali X2 dikali sigma X1 dikali Y per sigma X1 kuadrat dikali sigma X2 kuadrat min sigma X1 dikali X2 dikuadratkan. Untuk B0 sama dengan Y, nilai rata-rata Y min B1 X1 min B2 X2. Untuk rata-rata Y, B0 plus B1 X1 plus B2 X2. Kita langsung ke keterangan. Y adalah variabel terikat, B0 adalah konstanta, B1 B2 adalah koefisien regresinya, X1 X2 adalah variabel bebas. Langsung kita masuk ke contoh soal yang contoh regresi linear ganda. Dalam sebuah penelitian diperoleh 3 buah data, yaitu mengenai berat badan Y, berat badan sebagai Y, tinggi badan X1, dan umur X2 dalam tabel berikut. Ini Y sebagai variabel. Langsung pertama kita cari persamaan regresinya, yaitu rata-rata X1 53,58, X2 8,83, dan rata-rata Y 62,75. Jadi untuk X1 X2 kita tadi lihat di tabel jumlah X1 kuadrat adalah 34.843 dikurang 643 dikuadratkan per 12 sama dengan 388,91. X2 kuadrat sama dengan 976 dikurang 106 kuadrat per 12 sama dengan 39,67. X1 X2 sama dengan 5.779 dikurang 643 dikali 106 per 12 sama dengan 99,167. X1Y sama dengan 40.830 dikurang 643 dikali 753 per 12 sama dengan 481,75. X2Y sama dengan 6.796 dikurang 106 dikali 753 per 12 sama dengan 144,5. Selanjutnya itu mencari B1. Rumusnya ini, langsung kita saja masukkan nilainya. Untuk X2 kuadrat kan sudah didapatkan 39,67. Jadi dimasukkan. X1Y juga sudah didapatkan. Ini masukkan, jadi nilai-nilai sini tinggal kita masukkan ke rumus, yaitu 39,67 dikali 4 81,75 min 99,167 dikali 144,5 per 388,91 dikali 3 9,67 min 99,167 kuadrat sama dengan 0,855. Selanjutnya B2 sama seperti yang sebelumnya, langsung saja masukkan nilainya. Jadi 388,91 dikali 1 44,5 min 99,167 dikali 481,75 per 388,91 dikali 39,67 min 99,167 kuadrat sama dengan 1,506. Untuk B0 rumusnya adalah rata-rata Y min B1 rata-rata X1 min B2 X2 rata-rata. Nilainya dari sini lalu masukkan saja 62,75
0,75 min 0,855 dikali 53,58 min 1,506 dikali 8,83 sama dengan 3,641. Jadi regresinya adalah 3,641 plus 0,855 x1 sama plus 1,505 x2. Jadi kita nanti tinggal masukkan nilainya di sini sebagai x. Untuk uji keberartian regresi linear berganda, kita buat asumsi H0 regresi linear berganda antara x1 dan x2 dengan y tidak berarti. H1 regresi linear ganda antara x1 dan x2 dengan y berarti, di mana A sama dengan 5,5%. Ini nanti untuk mencari tabel, F tabel. Komputasi JKT, rumusnya adalah sigma y kuadrat min y sigma y dikuadratkan per n sama dengan 48.139 min 753 kuadrat per 12 sama dengan 888,25. Untuk JKR B1 X1Y plus B2 X2Y. B1 X1Y kan tadi sudah didapatkan di pembahasan sebelumnya. Jadi jika lupa boleh dikembali. Jadi nilainya 0,855 dikali 481,75 plus 1,506 dikali 1 44,5 sama dengan 629,51. Untuk JKG yaitu cara mencarinya adalah JKT min JKR. Jadi jumlah ini dikurang jumlah ini sama dengan 258,74. Untuk F hitung yaitu RK, R per RKG yaitu JK R per K per JKG per N min K min 1 sama dengan 314,75 per 28,74 sama dengan 10,95. Untuk daerah kritis atau DK yaitu sama dengan K, dan K ini adalah N min K min 1, di mana N adalah banyaknya sampel, K banyaknya variabel bebas. Jadi untuk F, jika F lebih besar dari F tabel, jadi F hitung lebih besar dari F tabel. F hitungnya adalah 10,95 dan F tabelnya adalah 4,26. Jadi keputusan uji H0 ditolak. Kesimpulannya, hubungan linear ganda antara X1 dan X2 dengan Y berarti. Untuk F, mencari F tabel yaitu kan di sini ada 2,9, di mana F-nya adalah tabel 0,05 atau 5%. Dan di sini bisa dilihat ini ada tabel di mana kedua berarti di sini 2 dan ke-9 di sini, jadi 4,26. Jadi F tabelnya adalah 4,26. Jadi seperti itu ya cara membaca F tabel. Selanjutnya yaitu ada uji keberartian koefisien regresi. Solusi 1H0.
beta I sama dengan 0. Koefisien beta I tidak berarti. H1 BI tidak sama dengan 0. Koefisien BI berarti. 2A sama dengan 0,05. Statistik uji. T sama dengan BI per S BI. Keempat, komputasi B1 yaitu sama dengan 0,855 SBI sigma S kuadrat Y-12 per sigma X1 kuadrat dikali 1 min R kuadrat 12 S2Y-12 sama dengan JKG N min K min 1 sama dengan 28,741. Di sini tulis hasilnya karena JKG kan tadi sudah diketahui nilainya. Untuk sigma X1 kuadrat sama dengan 34.843 min 643 kuadrat per 12 sama dengan 388,91. Sigma X2 kuadrat sama dengan 976 min 106 kuadrat per 12 sama dengan 39,67. Itu selanjutnya ada S, XI, X dan X2 yaitu sama dengan sigma X1 X2 min sigma X1 dikali sigma X2 per N. N-nya adalah jumlah datanya, variabelnya, sama dengan per N min 1 sama dengan 5.779 min 643 dikali 106 per 12 per N min 1 kan N nya 12 jadi ini 11 sama dengan 9,015. Untuk SXI 2 sama dengan 1 per N min 1 dikali sigma X1 kuadrat min sigma X1 dikuadratkan per N sama dengan 1 per 11 dikali 388,91 sama dengan 35,36. Selanjutnya ada SX1 sama dengan 5,95. SX2 kuadrat sama dengan 1 per N min 1 sigma dikali sigma X2 kuadrat min sigma X2 dikuadratkan per N sama dengan 1 per 11 dikali 39,67 sama dengan 3,60. Untuk SX2 sama dengan 1,89. Jadi R X1 X2 sama dengan S X1 X2 per S X1 dikali S X2. Ini kan sudah didapatkan, jadi dimasukkan ke rumusnya 9,015 dikali 5,95 dikali 1,89 sama dengan 0,804. Jadi SB1 sama dengan sigma S kuadrat Y-12 per sigma X12 dikali 1 min R kuadrat 12 sama dengan 28,74 per 388,91 dikali 1 min 0,804 kuadrat. Hasilnya sama dengan 0,457. Maka TAF sama dengan B1 per SBI sama dengan 0,855 per 0,457 sama dengan 1,870. B2 1,506. S untuk SB nya sama dengan sigma S kuadrat Y12 per
sigma X2 dikuadratkan dikali 1 min R12 kuadrat. Untuk S kuadrat Y12 sama dengan JKG per N min K min 1 sama dengan 28,74. Untuk sigma X1 kuadrat sama dengan 3484 min 643 kuadrat per 12 sama dengan 388,91. Sigma X2 kuadrat sama dengan 976 min 106 kuadrat per 12 sama dengan 39,67. Jadi untuk SB2 sama dengan sigma S2 Y12 per sigma X1 kuadrat dikali 1 min R kuadrat 12 sama dengan sigma 28,74 per 39,67 dikali 1 min 0,804 kuadrat sama dengan 1,431. Untuk TOBS nya sama dengan B2 per SB2 sama dengan 1,506 per 1431 sama dengan 1052. Jadi TOBS nya sama dengan 1,078, bukan bagian dari DK derajat kebebasan, dan TOBS sama dengan 1,052 juga bukan bagian dari DK. Keputusan uji H0 diterima. Kesimpulan, koefisien regresi B1 dan B2 tidak berarti. Baik, untuk sekarang kita akan mencoba membuktikannya dengan aplikasi JASP. Pertama, kita masukkan dulu data-data ini ke dalam Excel. Data dari soal kita masukkan ke Excel, lalu kita ekspor, lalu kita masuk ke aplikasi JASP. Kita masuk titik 3, open, komputer, browser, lalu kita cari data yang kita siapkan tadi, kita klik open, lalu masuk ke sini. Bentar, kita rubah sebentar ini menjadi scale. Lalu kita masuk ke regression, linear regression. Kita masukkan Y ke dalam variabel dependen, X1 ke covariant, X2 ke covariant. Jadi di sini sudah terlihat ya untuk regressionnya. Coba kita lihat. Jadi untuk rata regressionnya ada di sini 88,25. 88,25. Jadi benar ya total untuk regresi. Terus ada 258,87. Mana ini? 258,74. Oh, 74. Dan untuk JKR-nya 629,51. Apakah sama? 629 sama ya. Nilainya pas. Atau kita masuk ke statistik. Untuk melihat rata-rata kita bisa saya lihat ini dan change. Jadi untuk rata-ratanya Y sama 62,75, X1 53,58, X2 8,83.
Kita lihat rata-rata 53,58, 8,83 dan 62,75. Jadi sama ya dengan yang perhitungan normal dan aplikasi JASP. Atau untuk spesifikasinya juga bisa ini di checklist untuk melihat nilainya. Ini juga bisa. Dan apabila bisa menggunakan data, kita bisa rubah value di value ini sebagai tabel F atau ya mungkin itu saja saya. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.